kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, guru kita kedatangan tamu guru. Ini top sesuai namanya, meroket. Roket, baik nama beliau adalah Nurul Atik, memiliki bisnis ayam. Ya. Ayam goreng ya? Kuliner ya. Kuliner. 900 cabang. Baik, boleh kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Langsung kita ngobrol. Karena kembali lagi insya Allah yang kita ingin tanyakan how to atau bagaimana sih bisa sampai seperti sekarang ini. Karena Ali yakin nggak ada yang sukses dalam waktu instan ya guru ya. Seperti guru ajarin, jangan lihat suksesnya tapi lihat bagaimana cara suksesnya kan guru selalu bilang gitu. Nah boleh nggak berbagi dengan kita, silakan Pak Nurul. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Yusuf Mansur yang saya cintai, yang saya idolakan. Masya Allah. Selama ini hanya lihat di TV saja, tapi hari ini alhamdulillah bisa tatap muka. Luar biasa, spidol, siapin spidol. Buat apa guru? Buat tanda tangan. Karena saya ada beberapa buku Ustadz yang saya pelajarin yang terkadang itu ilmu ya di buku itu ada beberapa yang belum nyampe ilmu saya. Untuk memahaminya ya. Tentang itu saya berusaha belajar di situ Ustadz. Ya, baik. Pak, sekarang Bang Nurul boleh ceritain ya gimana perjalanannya nih awal-awalnya sampai seperti sekarang ini? Ya, alhamdulillah memang kan saya dari kecil lulus SMA belajar kerja di cleaning service di restoran fried chicken ya. Jadi pengalaman saya di situ 9 tahun dari cleaning service. Cleaning service yang bersih-bersih 9 tahun ya? 9 tahun, tapi perjuangan di situ memang cleaning service ya sekitar 1 tahun lebih. Tapi karena ada jenjang karir, ada peluang, ada kerjaan apapun yang kita kerjakan adalah kita harus tekunin selagi itu halal. Jadi ada jenjang karir sampai akhirnya sampai area manager gitu. Ya ini ada sedikit tulisan ya. Aku nggak. Servis sukses. Benar-benar dari bawah ya. Benar-benar dari bawah loh. Jadi memang cleaning service-nya sudah di kerjaan apa di kuliner? Di fried chicken juga. Fried chicken gitu. juga ya, jenisnya sama ya. Ya. Tapi waktu itu bukan bagian masak atau apa, tapi malah cleaning service ya? Cleaning service, karena kan saya hanya pendidikan SMA dan lulusan terbaik sebetulnya saya. Oh, terbaik dari belakang. Bagus, good. Lah gimana memang nilainya banyak yang angka 5 ya toh. Karena orang tua saya kan petani, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, tukang batu dan saya sangat bersyukur orang tua bisa menyekolahkan saya sampai SMA, itu saya sangat bersyukur. Ya Allah. Okay. Titik baliknya Mas kapan itu mulai buka usaha melejit? Ya. Saya buka usaha ini untuk Rocket Chicken ini tanggal 21 Februari 2010. Jadi 11 tahun sekarang 920 cabang lebih. Allahu Akbar, subhanallah. Nah perjalanan tiba-tiba kok pengen buka sendiri tuh gimana sih awalnya? Nah saat itu saya titik jenuh ikut di perusahaan orang, sudah nggak sehati. Jadi mumpung saya masih muda, visnya ya walaupun saya udah tua sebetulnya. Tapi nominal masih kelihatan masih muda, mumpung masih muda saya harus usaha sendiri. Karena saya dapat motivasi dari kakak saya, modal itu tidak harus uang. Dan saya mendirikan perusahaan ini tidak mengeluarkan modal awal, tapi dimodalin orang dulu karena memang franchise. Di situ memang berat saat pertama kali saya bilang franchise, mana restorannya? Belum ada. Anda belum punya kok sudah jual franchise gitu. Ya saya nyombongan sedikit. Nanti kalau booming, kakak mau franchise nggak tak kasih gitu. Ini saya kasih kesempatan pertama. Ya Allah, udah pede dulu di awal. Besok nggak bisa. Sekarang. Nanti kalau saya udah terkenal saya nggak kasih. Iya. Masya Allah. Gitu. Nah jadi, itu racikan apa segala macam belajar dari tempat sebelumnya atau gimana? Gimana? Racikannya apa segala macam? Racikannya saya namanya fried chicken, bumbu rumah tangga itu seperti biasa ya racikannya. Dulu kalau nyari pernah nyari ya bumbu yang kering, yang garlic segala itu kan di Jelambar di Jakarta, saya posisi di mana saya nggak ngerti ya. Setelah saya dapat bahan-bahan itu kan kita racik sendiri aja. Sampai ketemu formulanya, ya udah kita bikin untuk itu. Tapi kondisi sekarang memang sudah nggak mumpunin untuk ngeracik sendiri, kita pasarkan dengan pabrik.
Pabrik Karena ya. setiap sekali datang mungkin dari bumbu itu aja ya 7 ton Ya Allah. minimal. Per? Sekali pengiriman. Wih, sallu ala nabi. Jadi Dan kita udah pasti pabrik semua. Nah, kita harus lihat bagaimana inilah fadilah usaha ya. Fadilah dagang pemirsa. Jadi menghidupi 900 juga franchiser kan? Ya. Luar biasa itu. Dan Titik sulit, maksudnya pasti ada kesulitan, hambatan yang istilahnya bisa dibagi sama pemirsa semua di rumah, jangan kendor gitu, gimana? untuk saat ini saya nggak ada kesulitan ya dari mulai mendirikan roket Masya ini. Allah. Beda dengan waktu sama waktu zamannya kerja. Itu ledekan, ejekan itu ada gitu. Tapi saya sejak punya roket ini anggap aja mungkin ada rintangan itu bukan kesulitan tapi itu adalah motivasi saya untuk lebih baik. Lama ini seperti itu mungkin semacam ancaman itu tetap berjalan dengan baik, akhirnya banyak yang jadi teman juga, kita nggak ada hambatan tuh. Nggak ada hambatan. Selalu meroket alhamdulillah karena sebelum pandemi 2019 itu kita buka bisa 236 cabang dan konsepnya tuh resto semua. Bukan pakai gerobak rombong itu bukan. Dengan minimal 40 tempat duduk. Masya Allah. Nah, baik mungkin sedikit ada amalan nggak yang dijaga sehingga akhirnya bisnisnya tetap terjaga sampai saat ini? Duh, masih jauh ke sana, cuman yang saya terapkan memang dari teman-teman itu ada pengajian rutin tiap bulan sama anak-anak yatim, terus pengajian akbar rutin setiap tahun biasanya sama Habib Syekh. Iya. Kalau sama ya Gus Miftah. Ya. Kalau yang lokalan masih ada kita. Ini acara apa ini? Acara apa ini? Ini acara kemarin banjir di Kalsel. Oh, Jadi berangkat sana. tiket semua tinggal berangkat. Ternyata dari berangkat kondisinya kurang baik, Pak. Jadi tim saya di sana. Dengan bantuannya aja. Ya kita memang saya mau berusaha menjalankan sendiri. Jadi biar tahu empati di lapangan. Iya. Kalau kita mungkin banyak sumbangan yang disalurkan saja, itu kita nggak tahu aslinya. Jadi kalau bisa kan kita tahu aslinya, oh ternyata seperti ini. Dan kemarin itu tim saya itu perjalanan naik perahu itu 2 jam. Kemudian sampai 3 jam untuk menyentuh daerah. Yang gini-gini ya perbatasan. pemirsa. Jadi pegangan rizki itu emang sedekah, berbagi, doa-doa, ngaji-ngaji. Itu nggak bohong lah. Supaya dekat sama yang ngasih rizki. Luar biasa. Mudah-mudahan terus meroket betul. Amin. Dan yang bisa dibawa meroket juga Indonesia. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya. Ini jauh-jauh Pak Nurul Atik datang kemari ya. Dari Jogja. Dari loh. Jogja, mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan aku sholawatin terus mudah-mudahan kita juga punya bisnis semeroket Pak Nurul. Amin. Baik, Masya Allah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Puasa kita.